Selamat berjumpa dalam program Dialog Pastoral Komsos Keuskupan Labuan Bajo. Kali ini bersama saya, Rati Dubung. Sobat Media Komsos, Keuskupan Labuan Bajo telah mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun pastoral tata kelola partisipatif. Dialog pastoral kali ini akan membahas secara umum apa saja yang menjadi dasar dan tujuan pencanangan ini dan program apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Telah hadir narasumber kita, Sekretaris Pelaksana Pusat Pastoral Keuskupan Labuan Bajo, Romo Lian Angkur. Selamat pagi Romo, apa kabar hari ini? Selamat pagi Rati, kabarnya luar biasa. Baik, puji Tuhan Romo. Baik Romo, Keuskupan baru, Keuskupan Labuan Bajo telah mencanangkan tahun 2025 ini sebagai tahun pastoral tata kelola partisipatif. Apa saja yang menjadi titik tolak atau konteks sehingga dipilih fokus pastoral pada bidang ini Romo? Oke, baik, terima kasih Rati. Tahun pastoral tata kelola partisipatif, persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Dasarnya dari konteks. Labuan Bajo merupakan keuskupan baru setelah dimekarkan dari Keuskupan Ruteng yang diumumkan oleh Tata Suci pada 21 Juni 2024 yang lalu, dan juga dengan dipilihnya uskup pertama Monsinyur Maximus Regus dengan moto episkopalnya Ut Mundus Salvetur per Ipsum, supaya dunia diselamatkan olehnya, dari Injil Yohanes bab 3 ayat 17. Dan juga dalam konteks gereja universal, kita sedang berada di tahun yubileum 2025. Baik Romo, apa tujuan atau target yang mau dicapai dalam tahun pastoral tata kelola partisipatif ini? Baik, sebagai sebuah keuskupan baru, sama halnya dengan lembaga yang baru, tentu pertama-tama kita membutuhkan atau memastikan tata kelola yang baik dan benar. Dan tata kelola ini tentu pada akhirnya mengarah pada bagaimana mengelola bidang tugas gereja, termasuk untuk konteks kita Keuskupan Labuan Bajo, yaitu bidang pengudusan, bidang pewartaan, persekutuan, pelayanan, dan juga tata kelola aset serta kelembagaan dan personalia. Dan dengan demikian, tujuan dari tahun pastoral ini adalah demi terwujudnya tata kelola pastoral Keuskupan Labuan Bajo yang sinodal, yang solid, dan juga solider. Sinodal dalam semangat jalan bersama seperti yang diminta juga oleh Paus Fransiskus, solid tampak persekutuan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, dan kemudian solider, yaitu perutusan gereja terutama perhatian kepada orang-orang kecil yang menderita, kelompok-kelompok rentan. Baik, untuk mencapai itu Romo, program apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini? Baik, berdasarkan rekomendasi sidang pastoral postnatal Keuskupan Labuan Bajo, muncul beberapa program atau gerakan yang dilaksanakan baik di tingkat keuskupan, di kevikepan, paroki, dan juga lembaga. Dan tentu terkait program ini, paling pertama adalah menyentuh soal bidang tugas gereja tadi. Antara lain di bidang pengudusan, dibuatlah semacam katekesi sakramen, pelatihan atau pembekalan bagi para petugas liturgi, juga sosialisasi tata pranekaristi yang terbaru, dan sampai pada bagaimana membuat tata tertib berliturgi dan sebagainya. Di bidang pewartaan, digalakkan lagi tentang pentingnya katekese. Nah, katekese ini juga melibatkan terutama orang-orang muda kita. Di sana juga dibutuhkan pembekalan dan pelatihan bagi fasilitator katekese di tingkat paroki atau lembaga. Dan orang muda juga dilibatkan untuk ikut berkatekese lewat media sosial dan sebagainya.
Lalu aspek persekutuan antara lain digalakkan pastoral anak-anak, pastoral orang muda, dan juga pastoral keluarga. Pastoral keluarga yang menjadi tentu perhatian kita bersama sebagai gereja, sebagai keuskupan. Ya, di sana juga ada pelatihan tenaga pastoral keluarga dan pendampingan berkelanjutan dan sebagainya. Lalu di aspek diakonia, pastoral pelayanan sosial kita juga untuk konteks Labuan Bajo, ya, pastoral pariwisata sebagai contoh, ya, pastoral pariwisata yang berkeadilan dan juga berkelanjutan, ya, pendampingan masyarakat lokal, ada kelompok tani, ada UMKM serta pelaku pariwisata, dan juga ada edukasi ekologis serta pelayanan karitatif untuk kelompok rentan seperti difabel, ODGJ, lansia, dan keluarga migran. Kemudian di bidang tata kelola, ya, secara keuskupan terutama dimulai dari tata kelola aset, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dimulai dengan inventaris, mulai dengan sertifikasi tanah, dan juga pembekalan bagi tim pengelola aset. Dan juga hal lain adalah penyusunan pedoman pastoral untuk lembaga-lembaga seperti Dewan Kuria Keuskupan, lembaga, dan paroki. Nah, itu beberapa program di antara banyak program lain, dan juga ada gerakan-gerakan di tahun ini yang tentu juga bersinggungan dengan gerakan tahun jubileum. Yang pertama antara lain, satu keluarga satu kitab suci. Kemudian siarah di tahun jubileum, baik di tingkat keuskupan maupun tingkat kevikepan. Yang berikut pendampingan terhadap keluarga muda, termasuk keluarga yang bermasalah dan bagi yang belum menerima sakramen perkawinan. Dan juga gerakan pastoral orang muda, gerakan peduli lingkungan hidup seperti bagaimana mengelola sampah, ya, konservasi hutan, dan juga gerakan paroki atau keuskupan ramah anak. Ya. Ini beberapa gerakan yang kita laksanakan di tahun ini. Baik, yang terakhir Romo, silakan menyampaikan ajakan untuk para pastor, agen pastoral awam, dan umat pada umumnya. Baik, saya mengajak semua umat Keuskupan Labuan Bajo, para imam, biarawan, biarawati, untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian di dalam program pastoral tata kelola partisipatif demi bertumbuh dan berkembangnya gereja lokal kita, Keuskupan Labuan Bajo yang tercinta ini, agar keuskupan kita menjadi rumah bersama untuk semua kita, dan agar dunia diselamatkan olehnya. Ut mundus salvetur per ipsum. Baik, terima kasih Romo. Demikianlah dialog pastoral kali ini. Mari kita sukseskan tahun pastoral tata kelola partisipatif 2025. Saya Rati Dubung undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya.